Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan langkah-langkah penyelesaian LKS SMK NTB 2016. Adapun langkah-langkah penyelesaian tugas 1 adalah mengakses CLI dari switch SW Haki dengan cara memilih PC Haki Manajemen 2. Pilih tab, desktop, terminal, kemudian klik OK. Masukkan sandi login konsol yaitu Cisco. Kemudian berpindah ke mode preference, ketik enable, tampil prompt password, masukkan sandi login preference yaitu Safran, kemudian berpindah ke mode global configuration. Kemudian kita akan mengatur pengalamatan IP pada interface LAN 1 dengan alamat IP 192.168.169.10/29 dan mengaktifkan interface tersebut. Kemudian berpindah ke satu mode sebelumnya. Di sini kita akan mengatur default gateway-nya. Kemudian membuat LAN baru. Kemudian mengatur keanggotaan port atau interface dari masing-masing LAN. Setelah itu kita akan mengaktifkan mode port menjadi terang untuk interface Gigabyte Ethernet 0/1 yang terhubung ke router Haki. Kemudian berpindah ke mode prevalence. Show IP INT brief untuk menampilkan informasi status interface secara ringkas. Show run untuk menampilkan informasi pengaturan default gateway. Show LAN brief untuk memverifikasi pembuatan LAN dan keanggotaan port per LAN. Show INT GI 0/1 switch port untuk memverifikasi interface terang. Kemudian copy run start untuk menyimpan konfigurasi secara permanen. Selanjutnya kita mengakses CLI dari router Haki dengan cara memilih PC manajemen 1, pilih tab desktop, terminal, kemudian klik tombol off. Sandi login konsol yaitu Cisco. Kemudian berpindah ke mode prevalence, ketik enable, tampil prompt password, masukkan sandi login prevalence yaitu Sanfran. Berpindah ke mode global configuration. Mengatur pengalamatan IP pada interface serial 0/0/1 yang terhubung ke router ISP menggunakan alamat IP 8.0.0.2/30 dan mengaktifkan interface tersebut. Kemudian berpindah ke satu mode sebelumnya. Kemudian kita akan mengatur protokol enkapsulasi WAN pada interface serial 0/0/0 yang terhubung ke router branch dengan PPP, menerapkan autentikasi PPP menggunakan cap dengan sandi Suranadi. Kemudian mengatur pengalamatan IP menggunakan alamat IP 192.168.169.1/30 dan mengatur bandwidth sebesar 1 Mbps serta clock rate menyesuaikan dengan bandwidth serta mengaktifkan interface tersebut. Kemudian mengaktifkan interface Gigabyte Ethernet 0/0. Kemudian kita akan mengatur router one stick untuk komunikasi antara LAN dengan cara subinterface Gigabyte Ethernet 0/0/1 untuk LAN 1 dengan alamat IP 192.168.169.9/29. Kemudian subinterface Gigabyte Ethernet 0/0/10 untuk LAN 10 dengan alamat IP 192.168.169.17/29. Kemudian untuk subinterface Gigabyte Ethernet 0/0/20 untuk LAN 20 dengan alamat IP 192.168.169.65/27. Kemudian untuk subinterface Gigabyte Ethernet 0/0/30 untuk LAN 30 dengan alamat IP 192.168.169.97/28. Berpindah ke satu mode sebelumnya. Kemudian kita akan membuat DHCP server dengan cara membuat pool. Parameter TCP/IP yang diatur pada setiap pool adalah default gateway yang diperoleh DHCP client menggunakan alamat IP pertama dari masing-masing subnet dari setiap LAN dan WLAN branch. Alamat IP dari server DNS untuk seluruh pool menggunakan alamat IP dari server root DNS yaitu 8.0.0.10. Berpindah ke satu mode sebelumnya. Kemudian kita akan mengatur alamat IP yang tidak disewakan ke DHCP client untuk masing-masing pool. Alamat IP pertama dari alamat subnet setiap WLAN, VLAN dan WLAN branch. Alamat IP kedua dari alamat subnet 192.168.169.8/29 khusus untuk pool manajemen yang dialokasikan untuk LAN 1.
mengaktifkan routing protokol OSPF dengan proses ID 4T6 dan mengatur alamat network 192.168.169.0, kemudian berpindah ke mode prevalence. Show IP INT brief untuk menampilkan informasi status interface secara ringkat. Show IP protokol untuk menampilkan informasi pengaturan DHCP. Kemudian copy run star untuk menyimpan konfigurasi secara permanen. Selanjutnya konfigurasi PC masing-masing VLAN sebagai DHCP klien kecuali PC manajemen 2 sehingga memperoleh pengalamatan IP dan parameter TCP/IP lainnya secara dinamis dari DHCP server. Selanjutnya mengakses CLI dari router branch dengan cara memilih PC branch manajemen, pilih tab desktop terminal, kemudian klik tombol off. Masukkan sandi login konsul yaitu Cisco. Berpindah ke mode prevalence, ketik enable, tampil prompt password, masukkan sandi login prevalence yaitu San Fran. Kemudian berpindah ke mode global configuration. Mengatur protokol enkapsulasi WAN pada interface serial 0/0/0 yang terhubung ke router Haki dengan PPP, menerapkan autentikasi PPP menggunakan cap dengan sandi Suranadi, dan mengatur pengalamatan IP pada interface serial 0/0 menggunakan alamat IP 192.168.169.2/30 serta mengaktifkan interface tersebut. Kemudian kita akan mengatur pengalamatan IP pada interface Gigabyte Ethernet 0/0 menggunakan alamat IP 192.168.169.193/26 dan mengaktifkan interface tersebut. Kemudian kita akan mengatur DHCP relay agent untuk meneruskan permintaan dari DHCP client pada subnet WLAN branch ke DHCP server yang telah diatur pada router Haki. Kemudian berpindah ke satu mode sebelumnya. Kemudian kita akan mengaktifkan routing protokol OSPF dengan proses ID 4T6. Berpindah ke mode prevalence. Show IP INT brief untuk menampilkan informasi status interface secara ringkas. Show run untuk memverifikasi pengaturan DHCP relay agent. Show IP protokol untuk menampilkan informasi routing protokol yang aktif. Show IP route untuk menampilkan informasi routing table. Kemudian copy run star untuk menyimpan konfigurasi secara permanen. Pada logical workspace, klik access point atau branch. Pilih tab config pada kotak dialog. Pilih port 0 untuk mengaktifkan port status. Pilih port 1 untuk mengatur access point atau branch dengan mengganti menjadi LKS NTB dan password senggigi, serta mengaktifkan port tersebut. Lanjut pada logical workspace, klik pada laptop branch, pilih tab desktop, PC wireless, pilih tab connect, tunggu sampai jaringan wireless LKS NTB muncul, klik tombol connect di bagian bawah dan masukkan password yaitu senggigi, lalu klik connect, lalu klik link information. Selanjutnya kita mengakses CLI dari router Haki dengan cara memilih PC manajemen 1, pilih tab desktop, terminal, kemudian klik tombol off. Ketik enable, tampil prompt password, masukkan sandi login prevalence yaitu San Fran. Kemudian berpindah ke mode global configuration. Kemudian kita akan mengatur default route ke ISP menggunakan gateway berupa alamat IP 8.0.0.1/30 yang digunakan oleh interface serial 0/0/0 dari router ISPF. Kemudian memasukkan inject default route ke OSPF agar router branch memperoleh informasi tentang route ini. Kemudian berpindah ke satu mode sebelumnya. Kemudian kita akan membuat standar name ACL dengan nama internet yang mengizinkan akses internet bagi host-host yang terdapat di subnet 192.168.169.8/29 VLAN 1 manajemen, subnet 192.168.169.64/27 VLAN 20 marketing, dan subnet 192.168.169.192/26 WLAN branch. Berpindah ke satu mode sebelumnya. Kemudian mengatur NAT overload atau port address translation untuk standar NAM ACL internet. Kemudian berpindah ke mode prevalence.
Show IP route untuk memverifikasi pengaturan default route dengan melihat informasi routing table. Show IP access list untuk memverifikasi pengaturan akses list internet. Show IP NAT statistik untuk memverifikasi pengaturan NAT. Show run. Kemudian copy run star untuk menyimpan konfigurasi secara permanen. Selanjutnya memverifikasi koneksi PC menggunakan Simple PDU. Hasil dari eksekusi Simple PDU terlihat pada bagian pojok kanan bawah. Kita telah menyelesaikan soal LKS SMK NTB 2016.